Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita memasuki bulan September yang dikenal sebagai September ceria. Ada banyak peristiwa duka nasional di bulan September, tetapi kita akan tetap ceria karena Tuhan kita tetap hidup, dan oleh karena itu mari kita bersyukur kita boleh dipilih sebagai anak-anaknya. Firman Tuhan mau mengingatkan bahwa kita sudah dipilih dan kita juga berhak untuk memilih Dia mau ikut atau enggak. Nah, kalau kita mau ikut berarti ada konsekuensinya. Kita akan belajar dari Yohanes pasal 15 ayat 16. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami menentukan jalan hidup kami sendiri. Kami ingin mempunyai kebebasan, kami ingin mempunyai kesenangan pribadi, kami ingin hidup sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Tetapi kami tidak mengingat bahwa sesungguhnya kami ini adalah orang-orang pilihan di dalam Kristus. Engkau sendiri sudah memilih kami. Dalam segala kekurangan kami boleh menjadi pengikut-Mu. Ajarkan pada kami untuk kami setia dan kami kembali pada jalan kehidupan yang Engkau tentukan. Berfirmanlah ya Tuhan. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, seorang pemuda itu diperhadapkan dua pemudi. Nah, pemudi yang satu, naksir berat, ya, cinta banget sama pemuda ini. Tapi pemuda ini rupanya lebih suka pada pemudi yang satunya. Sementara pemudi yang satunya ini yang disukai oleh pemuda tadi penuh pergumulan. Dia berpikir kalau aku dipilih sama laki-laki ini, maka aku juga harus konsekuen. Aku berhak untuk memilih calon suami. Tapi kalau aku sudah memilih, aku harus konsekuen. Siapapun dia, artinya kalau aku memilih seorang laki-laki menjadi pasangan hidupku, sekarang ini kelihatan baik. Tapi apakah dia akan terus baik, itu harapanku. Kalau satu saat dia sakit atau dia mengalami masalah ekonomi, apakah aku siap mendampingi? Nah, pilihan itu memang dipergumulkan. Sementara pemudi yang satu tidak mikir, pokoknya aku suka, nanti terjadi bagaimana dipikir nanti, gitu ya. Lalu pemuda itu penuh pertimbangan. Dia memilih atau dia mau memilih yang mana? Yang sangat menyukai dirinya atau gadis yang biasa yang sedang dalam pergumulan. Akhirnya pemuda tadi setelah mengalami pergumulan, dia bisa memilih. Yang dipilih adalah gadis yang penuh pergumulan. Nah, ditanya oleh orang tuanya, kenapa kamu pilih dia? Dia orang yang konsekuen dan mau bertanggung jawab. Ya. Dia sudah memikirkan apa resikonya kalau aku memilih dia atau dia yang terpilih. Dia yang aku pilih, dia tahu konsekuensinya. Dan karena itu, kalau dia mau memilih aku atau dia memilih aku atau aku yang dipilih oleh dia sebagai pasangan hidup, aku juga harus tahu konsekuensi apa yang harus aku ambil. Nah, sementara gadis yang satu yang sebetulnya sangat menyukai pemuda tadi tidak dipilih karena menurut sang laki-laki gadis ini lebih banyak bermain topengnya. Dia memang cantik, dia halus berbicara, tetapi tidak selamanya atau tidak selalu dia begitu. Seringkali justru penampilannya yang cantik itu ditutupi dengan sifatnya yang kurang cantik. Sementara gadis yang akan dipilihnya penampilannya memang tidak menang daripada gadis yang satu, ya cantik tapi lebih cantik yang satunya. Tapi pribadinya cantik, ya. Hatinya cantik dan imannya cantik, karena itu dia dipilih.
Nah, ini cerita tentang manusia, tetapi di situ ada gambaran bahwa seorang laki-laki mau memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dengan pertimbangan-pertimbangan positif. Lalu si perempuan juga dia akan memilih pasangan hidupnya dan siapa yang dipilih penuh dengan pertimbangan. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita hal yang berbeda. Meskipun nanti kita tetap belajar, ada juga hal yang tetap harus dilakukan dalam kehidupan ini, seperti pemuda yang memilih pemudi tadi, ya. Kita bisa membaca firman Tuhan dikatakan bahwa yang memilih kita untuk menjadi murid-murid Kristus itu bukan karena kita mau, tetapi kita ini dipilih oleh Kristus. Dipilih berdasarkan apa? Cantik tidak, ganteng tidak, kaya tidak, pandai juga tidak, bijak apalagi. Kita ini manusia berdosa, penuh dengan kekurangan. Tetapi Allah mau memilih kita. Kita dipilih karena kekurangan kita. Inilah kasih Kristus yang sungguh-sungguh patut kita syukuri, patut kita muliakan, patut kita sembah. Kita dipilih justru karena kekurangan-kekurangan kita. Kalau pemuda tadi, dia memilih perempuan yang akan menjadi pasangannya dengan penuh pertimbangan yang positif atau yang lebih menguntungkan. Ya. Tetapi Kristus tidak. Dia memilih atau kita ini dipilih berdasarkan kekurangan kita. Orang-orang yang sudah merasa lebih dari Kristus, dia tidak akan menerima pilihan ini. Karena apa? Karena dia merasa, ya aku sudah mampu. Ya. Saudara, saya pernah jumpa dengan seorang bapak, dia nggak tahu kenapa. Sangat-sangat tidak menyukai Kristus. Ya sudahlah, itu ada banyak orang begitu ya. Nah, yang lebih menarik karena keluarganya ini Kristen. Istri, anak-anaknya, menantu-menantunya, semua pengikut Kristus. Cuma bapaknya ini aja enggak. Nah, tapi masih lumayan bapak ini mengizinkan keluarganya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan. Jadi kadang-kadang di rumahnya juga dipakai untuk persekutuan gereja Tuhan. Nah, si suami atau si bapak ini yang memperbolehkan, ya silakan aja gitu. Satu hari ketika istri dan anaknya tanya, Bu ayo, Bapak itu ikut kami, ikut Kristus. Kenapa toh Pak? Bapak tuh enggak mau ikut Kristus. Kok rasanya sama Kristus tuh ada rasa permusuhan yang kuat sekali gitu ya. Bapak itu dengan tenang menjawab, lah ngopo melu Kristus. Lah orang Kristen aja aku suka kasih makan, itu berarti aku juga suka kasih makan Kristus. Wah, istri dan anaknya kaget. Maksudnya, lah ini ada persekutuan di sini. Ya kan makan, lah uangnya siapa? Aku kayak ikut urun, memang istrinya kerja. Nah, uangnya dipakai bersama dan kemudian kalau ada suguhan-suguhan itu kan ya mau ndak mau uang bersama itu kan ikut juga ya. Nah, istrinya kaget. Jadi maksudmu kalau aku nyuguhi orang Kristen itu atau persekutuan di sini, kamu pikir kamu kasih makan Kristus? Iyalah, logikanya kan gitu. Wah, istri dan anaknya nggak bisa ngomong. Ini bapaknya nih diajak ngomong seperti apapun nggak mau tahu dan nggak mau ngerti. Ya. Jadi dia sebetulnya sudah dipilih oleh Tuhan, tetapi dia mengeraskan hati. Dia memang punya hak untuk memilih, menerima atau menolak. Sementara istri dan anak-anaknya dipilih oleh Kristus karena kekurangannya dan mereka menerima pilihan itu. Aku menerima Kristus karena aku penuh kekurangan. Aku ini bukan siapa-siapa. Meskipun aku bekerja di dunia ini dan boleh dikata istrinya bekerja, anak-anaknya kerja, suaminya kerja semua itu ya, hasilnya ya lebih dari cukup. Tapi yang Kristen ini selalu mengatakan, aku dipilih Kristus karena kekuranganku dan aku bersyukur bahwa Kristus memilih aku. Nah, inilah iman yang hidup ya. Jadi sekalipun suaminya masih bersikap keras seperti itu, tetapi mereka yang sudah dipilih Kristus, mereka bersyukur dan mereka menjalani kehidupan dengan iman yang teguh. Ini patut dicontoh Bapak Ibu. Nah, sebagai konsekuensinya apa? Jadi tadi Kristus memilih umatnya, kita dipilih ya. Karena Tuhan Yesus tahu kita penuh kekurangan.
Lalu kalau kita menyambut pilihan itu, berarti kita menerima kehadiran Kristus. Dan itu ada konsekuensinya. Maka kita juga sebetulnya boleh memilih. Memilih menerima atau menolak. Nah kalau kita menerima, berarti ada konsekuensi. Dan konsekuensi itu tidak boleh dilupakan. Kita sudah dipilih bukan berarti enak-enakan. Kita sudah dipilih bukan berarti kita hidup semaunya sendiri. Tetapi konsekuensi sudah memilih Kristus. Ya, saya dipilih dan saya menerima pilihan itu, maka saya harus hidup dengan segala konsekuensi. Artinya, menjadi pengikut Kristus itu bukan sekedar menerima keselamatan, tetapi juga memberitakan keselamatan itu. Dan dalam rangka memberitakan itu ada banyak hal yang harus kita alami sebagai kesusahan. Firman Tuhan mengajarkan, aku memilih supaya kamu berbuah. Jadi kita dipilih dalam kekurangan, lalu kita ditanam di dalam kehidupan Kristus, dipupuk oleh kasih sayang, melalui roh kebenaran, maka harusnya kita berbuah, buah yang baik, buah yang benar, yang memuliakan Kristus dan kerajaannya. Ini jangan pernah dilupakan. Kita sudah dipilih dan kita menerima, maka konsekuensi kehidupan ya harus dilakukan. Kita mau hidup bersama dengan Kristus dan kita mau menghasilkan buah bagi kerajaannya. Nah, seringkali kita merasa bersyukur dipilih, tapi kemudian kita lupa konsekuensi mengikut Kristus itu adalah menghasilkan buah yang baik, buah yang menarik, buah yang manis bagi kerajaan Allah. Jadi kembali kita diingatkan, buah seperti apa yang sudah kita hasilkan dalam kehidupan ini? Adakah buah itu merupakan dari konsekuensi kita memilih Kristus juga, ya menerima pilihan Kristus, atau ya kita tidak pernah menghasilkan buah karena kita ya buat apa sih kerja untuk gereja, ya untuk kerajaan Allah. Cari uang saja sudah susah. Ya sudahlah, pokoknya kebaktian ya kebaktian gitu ya. Percaya Yesus ya percaya. Tapi kerja dan kesenangan dipisahkan, dibedakan dari pemahaman iman. Dan itu yang menjadikan kita sesungguhnya tidak bersyukur. Kita dipilih dari kekurangan. Kita masih tetap hidup dalam kekurangan tersebut. Ya. Kita sudah dipilih dalam kekurangan untuk dicukupkan. Cukupkan dalam hikmat, dalam iman, dalam pengharapan, dalam kejujuran, dalam kasih, dalam hidup yang baik dan benar, dalam hidup kudus. Itu dilimpahkan oleh Kristus. Tapi kita mengabaikan itu. Dan kita tetap memilih hidup di dalam kekurangan. Kurang kasih, kurang perhatian, kurang kebaikan, kurang ketulusan, kurang kejujuran. Ya masih banyak hal lain yang menjadi kekurangan hidup kita, tetap kita pertahankan. Dan inilah kesalahan besar dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah dipilih, maka kita juga tidak harus menjawab ya. Kalau kita mau menjawabnya berarti kita memilih untuk iya. Dan itu konsekuensinya harus diambil. Nah, melanjutkan kehidupan dengan ekonomi yang ya cukup susah ya. Kita tadinya sudah bersenang-senang, Indonesia ini tidak terlalu terpuruk dengan pandemi. Tapi tiba-tiba pemerintah menaikkan harga macam-macam. Lalu ya sebetulnya siapa yang menaikkan itu harga pasar nggak jelas ya. Karena Pak Jokowi itu selalu mengatakan, ayo ditekan, harga ditekan gitu ya. Kecuali mungkin BBM yang tidak bisa lagi untuk ditekan. Tapi masalah pangan, masalah papan, masalah pakaian, kalau bisa ya ditekan begitu. Tapi banyak orang ingin mencari keuntungan dalam kesulitan seperti ini. Jadi mereka melupakan konsekuensi sebagai pengikut Kristus yang sudah diperkaya oleh kasih Kristus. Mereka merasa hidup dalam kekurangan terus-menerus. Kurang kasih, kurang perhatian, kurang konsekuensi tadi. Ya mumpung harga pemerintah akan dinaikkan, dulu gulaanku murah, ini ditahan dulu. Nanti kalau harga sudah naik, aku jual, wah keuntungannya lipat-lipat. Ini orang yang kurang hikmat, kurang kasih, kurang memuliakan Tuhan. Dia selalu hidup dalam kekurangan, kuasa kegelapan. Tapi orang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan ya sudah nurut. Ya, kalau pemerintah menaikkan mulai hari ini, maka saya kulakan hari ini dan itu yang saya naikkan. Tapi jarang sekali orang Kristen mau hidup di dalam kekayaan kasih Kristus sebagai pilihan Tuhan.
Nah, kita diingatkan bahwa Tuhan sudah mau memilih karena kita kurang, dan kemudian kita dipilih untuk diperkaya di dalam Dia, maka hiduplah di dalam kekayaan kasih-Nya. Kalau kita memilih, maka kita juga harus punya konsekuensi. Kiranya firman Tuhan akan menuntun langkah hidup kita, meneguhkan hidup kita untuk senantiasa memuliakan nama-Nya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, seringkali kami menghitung jumlah keuntungan duniawi yang lebih besar. Kami melupakan bahwa kekayaan Kristus sudah melimpah dalam hidup kami. Ampuni kami, karena kami masih hidup dalam kekurangan-kekurangan saja. Biarlah kekurangan duniawi ini Engkau hapuskan dan Engkau ganti dengan kelimpahan kekayaan Kristus yang berlebihkan di dalam diri kami, sehingga kami boleh hidup menjadi saksi yang memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur sudah dipilih, dan biarlah pilihan itu menjadi kehidupan kami dengan segala konsekuensinya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Harta kekayaan